Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, saya Jefan Yusuf. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah Clinical Decision Support System atau CDSS yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan medication review atau analisis farmakoterapi pasien yang sampai pengembangan saat ini masih terbatas pada pasien dengan penyakit jantung koroner. CDSS ini adalah sistem berbasis web yang mana dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun dengan alamat elixiranalytics.xyz. Seperti yang terlihat di layar, ini adalah tampilan dari CDSS. Di sini terdapat beberapa kelompok pengisian data yang mana dapat diinput oleh data-data klinis pasien, seperti data pasien yang menghimpun nama pasien, jenis kelamin, dan usia. Kemudian pada kelompok pengumpulan data dan informasi menghimpun data seperti keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, kebiasaan merokok, kebiasaan mengonsumsi alkohol, kebiasaan tidur atau istirahat, pola makan, riwayat pengobatan, riwayat alergi, dan diagnosa. Kemudian di bagian pemeriksaan fisik menghimpun data seperti suhu tubuh, denyut nadi, laju nafas, tekanan darah sistol, tekanan darah diastol, tinggi badan, dan berat badan. Kemudian jika kita scroll lagi ke bawah, terdapat beberapa kelompok pemeriksaan data laboratorium yang mencakup kelompok elektrolit, cardiac marker, protein, kolesterol, fungsi hati, misalnya Neus, dan hematologi. Terakhir, terdapat kelompok pengobatan yang diterima oleh pasien. Pada kelompok ini disediakan form untuk 16 obat yang berbeda, yang mana tiap-tiap obat dapat menerima inputan data seperti nama obat, dosis obat, dan frekuensi pemberian obat dalam satu hari. Pada halaman ini, di posisi paling bawah juga terdapat tombol analisa, yang mana dapat diklik jika data-data klinis pasien dirasa sudah cukup untuk dilakukan analisa. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh cara penggunaan CDSS ini dengan menggunakan sebuah kasus yang mana kasus ini merupakan kasus dari pasien penyakit jantung koroner. Seperti yang tampak di layar, ini adalah kasus yang akan digunakan dalam peragaan kali ini. Yang perlu kita lakukan kali ini cukup menginputkan data-data klinis pasien pada kasus ini ke dalam CDSS sesuai dengan form penginputan data masing-masing. Baik, pertama pada kelompok data atau identitas pasien, yang mana kita harus menginputkan nama pasien, jenis kelamin, dan usia. Pada kasus, pasien bernama David Leis adalah seorang laki-laki yang berusia 67 tahun. Kemudian pada bagian pengumpulan data dan informasi, pada keluhan utama pasien pada kasus itu adalah pasien sering merasa tidak nyaman di dada ketika melakukan aktivitas seperti berjalan, merasa tidak nyaman itu terletak di dada dan rata-rata bernilai 3 dari 10. Pasien juga menyatakan bahwa ketidaknyamanan di dadanya itu perlahan menghilang ketika memperlambat aktivitasnya. Pasien juga mengeluhkan pusing sekali dengan nadi 50 denyut per menit dengan dan SpO2 mendekati 10 milimeter paksa.
Kemudian riwayat penyakit sekarang yang diderita oleh pasien, yaitu pasien menderita penyakit arteri koroner. Kemudian di sini juga didapati bahwa pasien juga mengonsumsi sesuatu mononitrat dengan dosis ditingkatkan dari 60 mg hingga 120 mg per hari, namun tidak memiliki pengaruh terhadap angina yang dirasakan oleh pasien. Pasien juga menggunakan 30 tablet nitroglycerin seminggu dan dapat meredakan nyeri di dadanya. Kemudian untuk bagian kebiasaan merokok, kebiasaan mengonsumsi alkohol, kebiasaan tidur dan pola makan pasien, itu dapat dilihat kembali di bagian riwayat keluarga pasien. Di sini didapati bahwa pasien mengonsumsi alkohol sesekali dan sudah berhenti merokok. Sedangkan untuk kebiasaan tidur atau istirahat dan pola makan, karena pada kasus tidak didapati informasi terkait hal ini, maka kedua bagian ini tidak perlu diganggu dan cukup dibiarkan begitu saja. Tadi didapati bahwa pasien sudah berhenti merokok. Kemudian untuk kebiasaan mengonsumsi alkohol, pasien sesekali masih sesekali mengonsumsi alkohol. Di bagian riwayat alergi dan diagnosa, karena di kasus tidak didapati informasi terkait hal ini, maka kedua form ini cukup tidak perlu diisi dan cukup dibiarkan kosong. Kemudian kita beralih ke bagian pemeriksaan fisik. Pada kasus didapati bahwa tekanan darah pasien itu berada pada angka 105/68 dengan denyut nadi 50, laju nafas 22, suhu tubuh 36,4 derajat Celcius, dan berat badan 90 kg. Baik untuk suhu tubuh didapati yang berada pada angka 36,4 derajat Celcius. Kemudian untuk denyut nadi berada pada angka 50. Untuk laju nafas itu berada pada angka 22. Kemudian untuk tekanan darah sistol itu berada pada angka 105. Sedangkan untuk tekanan darah diastol berada pada angka 68. Kemudian berat badan pasien itu berada pada angka 90 kg. Selanjutnya kita beralih ke bagian pemeriksaan data-data laboratorium. Di sini untuk natrium, karena natrium pasien itu berada pada angka 137, kalium berada pada angka 48, klorida berada pada angka 103, CO2 berada pada angka 21, bun berada pada angka 24, kemudian kreatinin serum pasien berada pada angka 12, glukosa berada pada angka 98, hemoglobin pasien berada pada angka 11,4, hematokrit pasien berada pada angka 35,1, platelet pasien berada pada angka 187/10⁻3, . 3.
Atau di sini cukup karena satuan di belakang angka pasti sudah sama, yaitu 10 pangkat 3, maka di sini cukup diinputkan data angka 187. Defisit pasien berada pada angka 7,9. MCV pasien berada pada angka 77. MCHC pasien berada pada angka 29. Kolesterol pasien berada pada angka 202. LDL pasien berada pada angka 125. Kemudian HDL pasien berada pada angka 38. Selanjutnya kita beralih ke bagian pengobatan yang diterima oleh pasien. Pada kasus, pasien menerima 10 obat yang berbeda. Yang pertama yaitu ada carvedilol dengan dosis 6,25 mg 2 kali sehari. Kemudian untuk obat kedua, itu ada lisinopril dengan dosis 5 mg sekali sehari. Kemudian obat ketiga, ada furosemid dengan dosis 40 mg sekali sehari. Kemudian obat keempat, ada aspirin dengan dosis 325 mg sekali sehari. Kemudian obat kelima, ada isosorbit mononitrat dengan dosis 120 mg sekali sehari. Kemudian obat keenam, ada diltiazem lepas tunda dengan dosis 240 mg sekali sehari. Lalu untuk obat ketujuh, ada escitalopram dengan dosis 20 mg sekali sehari. Kemudian obat ke-8, ada celecoxib dengan dosis 200 mg sekali sehari. Kemudian obat ke-9, ada atorvastatin dengan dosis 20 mg sekali sehari. Kemudian terakhir, ada nitroglycerin dengan dosis 0,4 mg. Setelah semua data pada kasus sudah diinput ke DSS, maka lanjutkan dengan mengklik tombol analisa. Seperti yang terlihat, ini adalah hasil analisa dari kasus yang tadi diinputkan. Pertama yaitu identitas pasien. Terlihat di sini bahwa nama pasien itu adalah David Lewis.
dengan jenis kelamin laki-laki berusia 67 tahun. Kemudian di bagian pengumpulan data dan informasi, semua keluhan utama pada pasien dari penyakit sekarang, kebiasaan merokok, kebiasaan mengonsumsi alkohol, pola tidur, dan pola makan, hingga riwayat pengobatan pasien yang tadinya diinputkan pada kasus telah direkam dan ditampilkan di bagian pengumpulan dan data dan informasi. Kemudian pada pemeriksaan fisik, terlihat bahwa suhu tubuh pasien berada di bawah normal, kemudian denyut nadi juga berada di bawah normal, laju nafas pasien berada di atas normal, sedangkan dan tekanan darah pasien itu berada pada rentang normal. Kemudian di bagian hasil analisa data-data lab, itu didapati bahwa kadar natrium pasien itu normal, kemudian kadar kalium pasien di atas normal, kadar CO2 pasien di bawah normal, kadar klorida pasien itu normal, kadar BUN pasien di atas normal, kreatinin pasien juga di atas normal, glukosa pasien berada pada nilai normal. Kemudian di bagian kolesterol total pasien itu berada pada di atas nilai normal. LDL dan HDL pasien berada dalam nilai normal. Di bagian hasil pemeriksaan data hematologi, didapatkan hasil analisa bahwa hematokrit pasien itu berada di bawah normal, hemoglobin pasien berada di bawah normal, MCP pasien berada dalam rentang normal, MCHC pasien berada di bawah nilai normal, kemudian WBC count pasien itu berada di atas nilai normal. Platelet pasien juga didapatkan berada dalam rentang normal. Kemudian ini adalah hasil analisa pengobatan yang diterima oleh pasien. Di sini terlihat bahwa nama obat, dosis obat dan frekuensi obat 1, yang mana tadi diinputkan adalah carvedilol dengan dosis 6,2 mg dan frekuensi pemberian sehari itu 2 kali sehari. Analisanya adalah dosis yang diberikan kepada pasien itu sudah tepat dan frekuensi pemberian obat juga sudah tepat. Kemudian di sini juga ditampilkan nilai yang disarankan baik untuk dosis dan frekuensi pemberian obat. Yang mana untuk dosis itu berada pada rentang 3,13 mg hingga 25 mg dan nilai yang disarankan itu 2 kali sehari. Begitu pula pada obat-obat selanjutnya seperti lisinopril, furosemid, aspirin, isosorfit mononitrat, diltiazem posterinda, escitalopram, selcoxib, atau atorvastatin, dan nitrogliserin. Di bagian kolom ini adalah hasil analisa dari tiap-tiap obat, baik secara dosis dan frekuensi pemberian. Dan di bagian ini, kolom nilai yang disarankan adalah nilai-nilai yang seharusnya atau yang menjadi basis pengetahuan dari CDSS ini. Seperti kalau misalkan di bagian dosis obat, pada contoh carvedilol, dosis yang direkomendasikan sekali pemberian obat carvedilol berada pada rentang 3,13 mg hingga 25 mg dengan frekuensi pemberian sehari itu 2 kali. Kemudian di sini juga terdapat kotak informasi obat dari semua obat, dari ke-10 obat yang tadi diinputkan, terdapat carvedilol, lisinopril, furosemid, aspirin, hingga terakhir nitrogliserin. Tiap-tiap obat nantinya akan diberikan informasi terkait indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi obat, dan parameter monitoring. Kemudian terakhir juga terdapat SOAP dari kasus yang tadi diinputkan. Seperti yang terlihat di layar, di bagian subjek terdapat keluhan pasien, penyakit pasien, kebiasaan merokok, kebiasaan mengonsumsi alkohol, kebiasaan tidur, pola makan, dan riwayat pengobatan. Kemudian juga terdapat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, hingga terakhir terdapat planning dari kasus yang tadi diinputkan. Baik, mungkin sekian penjelasan terkait penggunaan CSS ini. Maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.